Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore pemirsa Nahnut TV dan teman-teman yang berada di luar sana. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa pada rangkaian pameran potret Kiai dalam novel Cinta Itu Laduni. Sore hari ini saya bersama Gus Zaki. Selamat sore Gus. Selamat sore. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau Gus Zaki penulis buku Cinta Itu Laduni, sekaligus juga beliau Ketua Les Bumi PCNU Bantul. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi Gus. Alhamdulillah ketemu Mas Atib. Secara pribadi saya Gus melihat buku ini sangat tertarik karena yang saya pahami cinta itu bukan laduni. Saya merasa yang laduni itu hanya ilmu. Apakah nanti ini akan Gus Zaki yang akan menguraikan apakah bentuk dari hakikat ilmu itu adalah cinta sehingga cinta itu menjadi laduni. Saya rasa semua orang punya rasa. Saya rasa semua orang akan mengalami jatuh cinta, tapi tidak semua orang tahu apa itu cinta. Itu laduni. Untuk memulai ngobrol santai pada sore hari ini, Gus, saya ingin bertanya apa itu cinta, sekaligus latar belakang novel Cinta Itu Laduni terbit. Langsung jawab nih. Langsung jawab. Oke. Ditanya tentang cinta ya. Kalau ya ini saya kebetulan bawa novelnya ini novel tipis ya. Saya memberi tambahan anak judul sebuah novel pendidikan karena di situ kebetulan saya concern di dunia pendidikan juga, sehingga dengan harapan orang yang membaca ini menjadi tercerahkan sesuai dengan tujuan dari dunia pendidikan itu. Nah, kemudian Cinta Itu Laduni. Kalau ditanya tadi apa itu cinta, maka saya jawab laduni. Oh, siap. Cinta Itu Laduni, yaitu langsung ke materi ya saya. Laduni itu sesuatu yang mak bedunduk kalau dalam bahasa Jawa itu. Jadi kita tidak perlu mengusahakan sesuatu hal itu, namun sesuatu itu tiba-tiba ada. Nah, itu apa ya, lebih tepatnya di konsep ada kenapa orang tiba-tiba jatuh cinta. Orang nggak pernah kenal, ketemu orang tiba-tiba kok merasakan ada sesuatu. Dan itu tidak bisa didefinisikan. Kok tiba-tiba aja. Mungkin kata temennya, misalnya cowok nih, misalnya Mas Atib nih lihat cewek itu langsung ini saya seneng, cinta ini, saya tiba-tiba bergetar ini, saya nggak tahu. Padahal menurut saya mungkin ini kayak biasa-biasa saja, harusnya Mas Atib dapat yang lebih bagus dari dia misalnya, tapi nggak tahu. Nah itu kan makanya, konsep ini sama dengan konsep ilmu laduni. Jadi di mana orang itu ada yang dianugerahi ketika seseorang mempunyai ilmu itu laduni, maka orang itu dengan tidak usah belajar itu sudah paham. Contoh yang nyata yang kebetulan nanti malam mau di Holi ya sama Les Bumi PW ya, Gus Dur. Saya meyakini beliau itu punya ilmu laduni. Jadi sering kali yang kelihatan oleh media saja ya, beliau itu tertidur. Tapi begitu beliau bangun, beliau bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dimusyawarahkan dalam keadaan beliau tidur tersebut. Nah, itu bisa langsung merespon setelah beliau bangun. Itu dari mana? Sesuatu yang tiba. Tapi di sini saya mengatakan ternyata laduni itu bisa diusahakan.
seperti halnya cinta, Mas. Oh iya, iya. Mungkin dia belum jatuh cinta sama jenengan, Siap. tapi kalau jenengan mau berusaha, dia sangat bisa jatuh Iya, cinta. begitu kira-kira teman-teman. Ada orang yang begini, ada temen nitip pertanyaan Oh iya. mengenai tentang cinta itu laduni. Satu hari yang lalu saya ngepost story tentang kegiatan sore hari ini, kemudian teman menanyakan, kalau memang cinta itu laduni, mengapa butuh pelatih atau coach gitu, bahasanya dia. Pelatih ya. Ya. Seperti apa itu pelatihan cinta itu? Nah, ya belum pernah ada ya. Ya mungkin khusus bagi temen jenengan. Kalau di sini kan saya memang mengatakan bahwa cinta yang pertama muncul itu apa ya? Memang laduni itu ya. Tidak usah belajar sudah tiba-tiba bisa merasakan itu. Tapi kemudian mungkin lebih ke efek atau apa ya istilahnya itu asar atau pengaruh dari cinta itu. Kemudian kan saya jatuh cinta, saya harus memiliki dia. Nah ini konsep memiliki itu kan sudah lain hal. Jadi pengaruh dari apa yang dirasakan itu. Mungkin itu yang dimaksud dari pertanyaan itu ya, memang harus ada coaching ya, ada pelatihan bagaimana menumbuhkan cinta itu, bagaimana merawat cinta itu, kayak itu ya. Saya juga belum pernah dengar itu. Ya. Kecuali kalau keluarga, mungkin banyak ya yang di keluarga itu ada pelatihan-pelatihan bagaimana menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang sakinah, hubungan yang harmonis antar pasangan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi kalau cinta murni itu saya kira nggak perlu pelatihan, sudah bisa. Nah, efeknya, asarnya, pengaruhnya dari apa yang dikatakan cinta itulah yang mungkin perlu dirawat, dipupuk, dilatihkan kayak gitu sih. Saya kira itu. Oh, ini lebih spesifik ya Gus. Cinta kepada perempuan. Oh iya. Itu seperti apa Gus? Cinta kepada perempuan. Ya seperti halnya cinta-cinta kepada yang lain juga sih saya kira. Kalau secara pribadi perempuan dalam arti kita sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan, maka cinta yang seperti apa? Ya cinta yang anugerah tadi. Nah, yang membedakan itu adalah ekspresi dari cinta tersebut. Misalnya ketika kita mencintai perempuan ya berarti kita nikahilah. Kalau cuma sekedar jadi pacar itu belum lah saya kira ya, karena pacar itu belum memerlukan tanggung jawab yang sepenuhnya. Beda kalau saya lamar bapakmu, saya datangi, saya akan matur bapakmu. Itu cinta yang tadi saya katakan ekspresinya adalah kepada perempuan ya seperti itu, utuh. Jadi pemeliharaan ekspresinya itu keseluruhan sampai dalam taraf nafkah, lahir batin dan dunia akhirat. Itu kalau kepada benda, kepada ilahi yang lebih tinggi lagi tatarannya, maka ekspresinya juga berbeda nanti. Tidak mungkin kan kita cinta nih sama kucing, langsung seret saya cintain dengan kucing ini. Gak mungkin kan kita Mas Adib cinta sama kucing, gak mungkin kan terus nembak kucing jadi pacarku ya kamu kan. Tapi ada sih di dunia-dunia yang aneh-aneh itu ada sih kayak gitu. Berarti cinta itu laduni bukan hanya spesifik kepada perempuan, tapi cinta secara umum. Kalau saya iya, seperti itu, jadi secara umum. Nah kebetulan di sini itu sebenarnya juga saya lebih banyak bukan mengatakan cintanya, bukan mengatakan bagaimana ekspresi cintanya, tapi lebih ke laduninya, dan dikaitkan dengan pendidikan tadi. Kadang kita itu punya
siswa atau santri itu pada umumnya itu punya banyak apa masalah dalam kaitannya dengan bagaimana dia memahami sebuah ilmu atau seluruh ilmu lah. Itu banyak masalah. Ternyata di novel ini saya mencoba untuk menjawab, salah satunya dengan laduni itu. Nah ini nanti ada kaitannya dengan peran kiai. Peran kiai yang di sini Mas gitu. Saya jadi teringat kisah seorang santri yang itu juga satu alma mater dengan saya. Kebiasaan kami di MTS dulu Gus, di pondok, ketika selesai MTS 3 tahun, kemudian ada 1 tahun untuk pengabdian. Nah, teman saya ini dia tidak bisa ilmu nausoroh. Kemudian dalam suatu waktu kiainya pernah berceramah, jika kamu membutuhkan pertolonganku atas nama ilmu Al-Fatihah kepada saya. Kemudian di suatu momen temanku ini disuruh mengajar ilmu nausoroh, kemudian ketar-ketir karena dirinya merasa tidak bisa. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, menangis dan kemudian Fatihah kepada gurunya. Pas ngajar dia bisa. Apakah itu bentuk dari laduni? Saya mencoba menjawab begini. Mungkin iya, secara konsep ilmu dia tidak begitu paham, tiba-tiba menjadi paham, itu iya. Tapi esensinya bukan di situ, tapi menurut saya. Jadi itu salah satu cara saja untuk mendapatkan. Nah, saya mengambil konsep laduni itu kan banyak sekali sebenarnya yang bertebaran. Ada yang memang salah satunya dengan seperti itu. Cukup dengan wirid baca Fatihah saya langsung bisa. Atau dengan dia mengamalkan suatu udah nggak usah belajar bisa. Tapi kalau di sini saya menggunakan konsep yang saya kira cocok dengan saya, yaitu ini yang disampaikan beliau Yai Haji Ahmad Zabidi Marzuki Giriloyo, pesantren Ar-Romli. Beliau pernah ngendika bahwa ilmu laduni itu seperti orang mencari sumber air. Jadi orang menggali sumur itu ke dalam tanah. Semakin dalam ya semakin airnya semakin jernih gitu ya. Nah itu seperti itu, dan dia akan muncul terus. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kita dapat menemukan ilmu laduni itu caranya dengan menggali diri sendiri. Ada sebuah hadis qudsi itu ya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Tuhan dalam arti Tuhan pemberi ilmu. Jadi kan luar biasa, orang mengetahui Tuhannya itu kan sudah segala ilmu ya. Jadi menggali diri sendiri semakin dalam maka akan muncul seperti itu. Digali, air itu digali, maka airnya akan muncul, sumbernya akan muncul. Nah seperti itu. Kadang yang membuat mampat kita itu karena berputar-putar pada apa yang ada di depan, apa yang sudah ada, tapi lupa kepada diri sendiri. Lebih jelasnya begini, kembali ke diri sendiri itu contoh praktis dalam misalnya tadi ilmu nahwu. Saya itu apa sih yang nggak bisa, apa bagian apanya yang nggak bisa? Oh ternyata saya bagian ini yang nggak bisa, saya bagian ini. Loh, kenapa saya nggak bisa? Nah itu kan, jadi dia bertanya terus mengapa kok saya begini? Itu kan, itu di sini juga seperti itu. Tokohnya namanya Jamhani. Tapi dia kiai itu memberikan kiai di sini saya sebutkan sebagai Kiai Jauhar. Jadi beliau hanya memberikan pancingnya saja, umpannya saja dan pancingnya untuk dipancingkan di kolam yang namanya pencarian itu sama Jamhani itu, yaitu dengan wirid-wirid. Ini kelihatan orang ini kalau kiai itu waskito gitu ya. Saya menggambarkan, memotret sosok kiai di sini adalah seorang yang waskito. Jadi beliau itu tahu. Beliau tahu meskipun di sini juga tidak gamblang, oh aku tahu kamu kekurangannya ini, enggak, langsung aja. Kadang kayak gitu, kita sowan kiai, kita belum ngomong apa-apa sudah
wes ora masalah beres aja. Wih kita sowan kiai tiba-tiba piye ora dolan wae yo ngajine ngene aja lali konangan misalnya. Bahkan kadang kiai tidak ngendika pun ketika kita seolah-olah hal yang kekurangan diri kita itu kita jadi aku ngene terutama hal yang misalnya maksiat, habis maksiat ketemu kiai Pak Kiai ngerti. Nah, dan itu sebenarnya beliau potret kiai dalam Cinta Itulah Dunia memang kiai yang seperti itu. Jadi cukup dengan memberikan wirid. Ini zamannya itu dia kepercayaan dirinya nol. Orang yang tidak percaya diri maka apapun yang dia perbuat akan ambyar gitu kan. Ya. Misalnya mau belajar aja mau suruh ke depan, hafal sebenarnya ke depan. Ayo di ini presentasi tentang apa ya kan itu karena kepercayaan dirinya habis. Nah itu maka seperti itu kepercayaan diri dengan wirid di kuburan yang dianggap angker itu kan, dia harus melewati pergulatan batinnya untuk memberanikan diri datang aja, belum wiridnya loh ini, baru datangnya, kemudian di sana gimana nanti itu perjuangannya. Nah itu jadi kepercayaan diri. Dan tadi itu tentang laduni sebagai sebuah hal yang bisa diusahakan, seperti halnya cinta tadi. Kayak liriknya Dewa ya, aku bisa membuatmu jatuh cinta meskipun kau tak cinta. Aku bisa mendapatkan ilmu ini meskipun aku sekarang belum. Gitu kan. Tapi ya dengan usaha itu, penggalian pada diri. Kemudian apakah bisa dikatakan laduni itu buah dari perjalanan rohani? Bisa jadi. Itu kembali lagi ke tadi itu mana arafa nafsa. Jadi spiritualitas bisa sampai ke rohani ya. Jadi mengerti kalau di misalnya di konsep mendapatkan ilmu pengetahuan itu kan mungkin dia penggaliannya berkaitan dengan keadaan pola pikirnya, cara berpikir dia, cara belajar dan lain sebagainya. Tapi lebih dalam dari itu untuk masalah kepercayaan diri itu kan kalau orang psikologi mungkin menganggap itu sebagai gejala psikologis ya. Tapi bagi kiai di sini maka menganggap kepercayaan diri itu juga rohani. Orang yang rohaninya mantap dia akan lebih percaya diri karena hanya menggantungkan pada Allah, hanya takut pada Allah, hanya berharap pada Allah gitu kan. Manusia itu siapa? Dunia itu apa? Itu kan selesai. Rohani. Konsep laduni ini di dunia luar apakah dikenal juga? Karena saya rasa laduni ini kental atau khas dengan pesantren antara murid dan kiai. Saya kira banyak sih, cuman padan katanya yang berbeda, pengistilahnya aja yang mungkin berbeda. Ya. Kayak misalnya ini orang yang amnesia ketika mengalami di film-film itu kan mengalami kecelakaan pesawat, tiba-tiba dia setelah jadi ahli 10 bahasa gitu kan. Tapi istilahnya apa gitu kan. Itu berbeda-beda tapi ada dan itu diyakini. Kemudian apakah ada hubungan antara laduni dan barokah kalau dalam pesantren? Laduni dan barokah gitu ya. Kalau barokah kalau tidak salah itu intinya bahwa sesuatu itu mencukupi gitu ya. Murakabi. Cukup. Kalau laduni di sini bahkan turah-turah gitu. Saya kira. Tapi bisa jadi itu disamakan misalnya ilmunya barokah gitu ya, sedikit tapi bermanfaat itu kan, cukup. Tapi kalau laduni itu lebih ke yaitu dia bisa menggali memori dengan lebih cepat itu kan, karena
ya kepercayaan dirinya mantap, tenang hidupnya. Jadi kayak komputer itu kan kalau dia speknya tinggi ya, spek internalnya tinggi, kemudian jalinnya lancar, kalau kita mencari file-file yang di dalam itu kan mudah aja, nggak usah pakai hang gitu. Saya kira Oh iya teman-teman, bagi yang ingin membeli bukunya Cinta Itu Laduni bisa dipesan di mana, Gus? bisa di penerbit Amongkarta ini ya, ini dengan Mas Anwar nanti, atau bisa dengan saya juga nggak masalah nanti, di Facebook bisa, atau di toko-toko online bisa, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu kayaknya. Nanti searching aja Cinta Itu Laduni bisa. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya atau ingin membeli bukunya bisa melalui platform digital Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Yeah. Kemudian selanjutnya Gus, kiai yang seperti apa yang digambarkan dalam novel Cinta Itu Laduni? Ya, tentang kiai ya. Mungkin sebelum bahas tentang kiai di Cinta Itu Laduni, saya pengen mencoba untuk memilih definisi yang menurut saya tepat. Apa kata kiai itu? Kalau kiai itu kan dia populer di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kemudian Madura, atau sebagian Jawa Barat itu ulama Muslim. Jadi seorang yang punya kompetensi ilmu agama Islam, dan kemudian juga dia mengamalkan. Nah ini bisa jadi beliau adalah seorang yang punya pesantren ataupun tidak. Kiai-kiai di kampung misalnya, tapi dia punya ini. Nah ini saya lebih cocok ke istilah al-ulama'il amilin, ulama faham agama dan tapi juga mengamalkan apa yang dia pahami, menjadi suri teladan. Ulama warasatul anbiya, pewaris apa yang diwarisi yaitu keteladanan dalam menjalankan agama ini. Saya kira itu saya lebih cocok dari itu. Nah, maka di novel ini saya sebut beliau adalah Kiai Jauhar. Itu ya seperti itu, yang dia paham agama secara menyeluruh, kemudian dia paham karena dia punya pesantren, dia juga paham dengan santri-santrinya. Jadi di samping dia ulama amilin, dia juga murabiruhina, melihara ruh-ruh kita ini sebagai santri, murabiruhi. Jadi dia mursid gitu ya. Jadi dia memelihara jiwa ini, mendoakan 24 jam, memperhatikan. Itu kiai seperti itu. Idealnya kiai itu seperti itu. Kemudian dan mampu menjawab segala permasalahan yang dihadapi santri. Ya, ideal sekali. Iya seperti itu. Loh, bukannya kiai manusia, ya memang manusia. Tapi saya berharap sih yang membaca ini jadi dia bisa mendapat gambaran, oh kiai itu seperti itu ya. Kiai itu meskipun di sini ya saya membahasakan manusiawi juga, ketika dia itu kan Jamhan itu motong rambut kiai kan, pegang-pegang itu kan dedek gitu. Pijet dhisik, terus habis itu kan pertama kali dia motong rambut dan Pak Kiai itu kan. Dan dia padahal dia masih merasa rendah diri kan, percaya dirinya santri paling bodoh lah itu kan. Kon motong Pak Kiai, dedek loh. Motong ini kena telinga, aduh, itu kan salah satu sisi manusia ini. Tambah wedine. Nah terus bagaimana Kiai itu bisa memberi jawaban, oh ini santriku ini grogi, ora pede, saya harus memberikan dia pemanasan dulu biar pijet, ngobrol dulu kayak gitulah. Kemudian ketika zaman ini sowan mengatakan permasalahannya tentang kompetensi dirinya yang nol tentang pelajaran, tapi kok
tapi orang-orang itu menganggap dia bisa hanya karena kecelakaan. Jadi dia diminta untuk motong rambut kiai. Malamnya kan bingung. Wah, piye sesuk piye aku mempersiapkan diri sehingga ora iso turu. Paginya nunggu di depan di teras itu, ketiduran. Padahal terasnya buat ngaji. Ternyata ketika bangun sudah ngumpul santri putri nih mau ngaji. Kok ustadznya nggak datang-datang. Ini sebagai badalnya loh. Iki piye iki kan? Iya. Nah, itu kecelakaan seperti itu. Nah, makanya dia sowan. Sudah saya itu tidak bisa sebenarnya, tapi dia nggak bisa. Itu kan susah banget. Tidak bisa dia nggak bisa. Nah, kalau ngepasi terus saja nggak masalah ya. Tapi kan hidup tidak seperti itu. Ada saatnya memang harus membuktikan. Besok nek dikon ngajar tenan piye diundang terus saya tapi tidak punya kemampuan. Akhirnya sowan itu pengen belajar, akhirnya dikasihlah amalan-amalan itu. Dan kiai itu punya 2 anak. Oh iya. Yang pertama adalah putra bin nasab, kalau beliau punya keturunan ya itu karena anak nasab lah. Yang kedua bisa bab, karena sebab jadi anak. Santri-santri itu dianggap anak. Jadi kalau kalau ada kiai kok malah menganggap dia sebagai istrinya padahal belum menikah, nah itu kurang ajar ya. Itu kemarin kan ada sempat itu luar biasa kurang ajar sekali. Itu anak-anak yang harus dipelihara secara jiwa, raga, fisik dan mentalnya, maka keseluruhan. Dan ya seperti itu kiai, kira-kira seperti itulah kiai. Berarti kiai bukan hanya mengajarkan akhirat tapi juga mengajarkan tentang dunia. Keseluruhan. Saya kira keseluruhan bagaimana kemudian kalau zaman dulu itu kan ketika awal populernya bank itu kadang ada kiai-kiai yang memang fikih oriented, kemudian lihat santrinya bekerja di bank, cung kerja ning ndi cung di bank ini metu nggih metu gitu misalnya, atau itu dari perkara dunia. Ada yang memang ya yang lebih moderat dan lain sebagainya, itu kan beda-beda pendapat, tapi itu tidak luput dari apa hal yang diperhatikan oleh beliau, terutama pada santri-santrinya. Kemudian sedikit merembet Gus dengan fenomena yang terjadi saat ini. Banyak orang yang secara kompetensi tidak layak dikatakan atau disebut kiai, tapi dirinya mengaku kiai. Kemudian banyak kiai yang memang beliau adalah ulama, benar-benar kiai, tapi tidak menampakkan. Nah, hal ini sehingga menjadi kabur bagi kami seorang awam ketika ingin belajar tentang agama, kemudian melalui YouTube, Google, sehingga yang muncul karena mereka lebih dominan, mereka yang lebih muncul. Ini seperti apa, Mas? Ya, mencoba menjawab ya. Jadi kalau menurut saya sih jarang, malah justru jarang orang yang menyebut dirinya kiai. Ya. Biasanya ustadz. Saya ustadz nih, ustadz. Kiai itu jarang, yang saya kiai itu jarang. Kecuali sekarang, saya kalau misalnya pakai patokan waktu, misalnya tahun 90-an lah, 90-an ke sana itu label kiai itu memang gift ya, dari pemberian masyarakat, pengakuan masyarakat halayak, jadi sebut kiai gitu kan. Nah 90-an ke sini mulai kadang kalau itu di dunia santri jadi guyonan, asal dia lebih senior disebut kiai, mana yai gitu kan. Kemudian sekarang fenomena munculnya tokoh atau siapapun yang kemudian beredar di dunia maya, di internet dengan bikin konten-konten tentang ilmu agama, padahal secara kompetensi mungkin belum gitu ya. Ya mereka punya lah kompetensi itu, tapi
belum menyeluruh Iya, gitu ya, baru parsial, hanya identitas pada diri mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, mensuperioritaskan kelompok, terus menganggap kafir orang lain yang bukan kelompoknya. Itu kan sebenarnya punya kompetensinya ada, tapi parsial aja, belum menyeluruh. Menurut saya belum pantas dianggap kiai. Jadi kiai itu ya pewaris Nabi itulah, jadi rahmatan lil alamin. Semua keseluruhan alam harus merasa nyaman adanya beliau itu. Nah itu baru idealnya, ya seperti itu sih. Kemudian dengan kasus yang baru saja terjadi, apa yang tadi juga disebut oleh Gus Zaki, yang katanya kiai, tapi mencabuli bahkan sampai melahirkan anak. Luar biasa. Itu luar biasa. Saya waktu gini Mas, saya menangis tapi tak ampet Mas. Karena anak saya kebetulan perempuan. Nah, ini saya membayangkan, ya Allah, piye iki. Koyo ngene anake wong. Itu dititipkan untuk dibina, untuk mendapatkan ilmu agama, pencerahan dunia akhirat, kok digitu kan luar biasa. Ini komeropo. Tapi kemudian dia, ya itulah, kadang kayak ini kaitannya dengan dunia pendidikan, yaitu memilih lembaga pendidikan yang sesuai itu tadi. Jadi meskipun platformnya atau judulnya atau namanya itu pesantren bahkan ya, itu perlu dilihat, reviewnya bagaimana, santrinya lulusannya seperti apa, profil kiainya seperti, harus selektif. Tapi kadang memang dunia sekarang itu kadang diiming-imingi dengan beasiswa dan lain sebagainya, itu kan terus yang susah demikian. Sementara pesantren-pesantren yang bagus memang kadang perlu, kalau istilah Jawa itu jerbasuki mau beo, semuanya dengan biaya itu kan. Ya ada pesantren yang bagus dan gratis, tapi kan tidak bisa merangkul semua masyarakat. Begitu ada yang gratis, ada diiming apa-apa yang menarik, itu kan orang ternyata tahu-tahunya hanya untuk ajang seperti itu kan. Makanya perlu itu ya, pilih lembaga pendidikan atau pesantren yang memang sudah kredibel, yang kalau zaman dulu salah satu penentuan hukum fikih yang kira-kira yang paling dipakai yang mana, yang enak dipakai, masyhurun. Yang masyhur, yang kiai atau penentuan ahli fikih yang dipegangi fatwanya ya masyhur. Yang masyhur, maksudnya masyhur itu terkenal, populer, dan bahwa itu diketahui kebaikannya. Sempat menjadi perdebatan di media sosial khususnya Gus, antara pesantren dan boarding school, karena latar belakang yang kasus terjadi itu boarding school, bukan pesantren. Mungkin banyak orang yang tidak paham perbedaan antara pesantren dan boarding school. Itu gimana menurut Gus? Nah itu perdebatan ya. Tapi ya meskipun pada misalnya setelah ada kasus ini dia ganti nama sebagai pesantren, itu kan bisa jadi kan. Artinya kita tidak bisa membedakan lagi, beda boarding sama pesantren itu beda. Ini kan, lah kalau dia ganti nama setelah ini jadi pesantren, kita mau ngapain lagi? Alasannya itu sudah, artinya gini. Dulu sebenarnya pesantren pun kalau dicari padanan katanya dalam bahasa Inggris ya boarding school itu. Artinya misalnya pidato di khitobah itu bahasa Inggris ya, pakainya pesantren boarding school kayak gitu. Jadi menurut saya bukan masalah boarding school atau ininya penamaannya atau pesantren, tapi lebih ke itu tadi review pengalaman, penilaian dan kondisi real dari lembaga pendidikan itu bagaimana. Boarding school pun kalau
misalnya kerapiak pun pakai istilah boarding school itu di papan nama itu ya. Itu kerapiak ini bagus ya bagus, bukan masalah boarding school sama pesantren menurut saya itu. Karena bisa jadi besok setelah kasusnya ganti nama pesantren. Mungkin yang paling penting itu nasab keluarga dan sanad keilmuan ya guys. Itu menjadi dua hal yang penting. Semuanya penting. Tapi kemudian realitas yang bicara apa, faktanya bagaimana. Kadang Nyun Sewu ya banyak yang punya nasab tapi secara kemampuan tidak ada. Punya nasab bagus, keilmuan tidak ada. Kemudian punya sanad keilmuan yang jelas tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Banyak juga. Makanya termasuk nabi pun tidak semuanya menjadi rasul, tidak menyampaikan wahyu, itu kan. Karena itu seperti kalau di Jawa itu kisah Siti Jenar itu kan. Beliau bagus, kemampuannya, keilmuannya bagus, tapi ketika menyampaikan kepada orang ditangkap salah. Nah, kadang kayak gitu. Jadi memang fakta nasab, sanad dan memang kompetensi serta realitas atau kenyataan dari lembaga pendidikan itu ya harus bagus juga. Kira-kira itu teman-teman sebagai closing statement mungkin Gus yang ingin disampaikan dari buku Cinta Itu Laduni apa? Cinta itu laduni. Laduni itu gift, pemberian, anugerah. Tapi anugerah itu bisa diusahakan untuk didapatkan. Seperti halnya cinta. Mungkin dia belum cinta sama kamu, tapi kalau kamu bisa berusaha, kamu akan mendapatkannya. Yakin. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih sudah bersedia datang Mas Adib ke podcast ini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Guys. Amin. Sehat-sehat. Kira-kira demikian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.